gunakan pada saat sampling berikut: ember 10 liter untuk mengambil air dan menyaring sampel plankton. Lalu ada botol sampel yang kami gunakan adalah C1000 untuk mengambil air sampel. Yang ketiga ada kertas label untuk menandai sampel, alat tulis, papan jalan untuk mencatat titik saat pengambilan sampel dan data yang diperoleh. Lalu ada turbidity-meter untuk mengukur kekeruhan air pada sampel. Lalu ada DO-meter untuk mengukur kandungan DO pada sampel air. Lalu ada refractometer untuk mengukur salinitas pada sampel air. Lalu ada plankton net atau phytoplankton net untuk menyaring sampel phytoplankton, dan ada juga zooplankton dengan guna yang sama. Nah, lalu dilanjutkan ada GPS untuk mengetahui posisi titik koordinat saat pengambilan sampel. Lalu juga ada yang terakhir Secchi disk untuk mengukur kecerahan air. Adapun beberapa bahan-bahan yang kami gunakan pada saat sampling. Yang pertama ada Lugol untuk memberi warna pada sampel. Dan yang kedua formalin 4% untuk mengawetkan sampel. Dan yang terakhir pengambilan sampel plankton dilaksanakan dengan menggunakan metode sampling aktif dengan plankton net. Posisi tegak lurus pada garis pantai. Pengulangan yang dilakukan pada setiap stasiun sebanyak 10 kali. Sampel plankton yang diambil dari lokasi dengan cara menyaring air menggunakan plankton net. Metode pengambilan plankton secara horizontal ini dimaksudkan untuk mengetahui sebaran plankton horizontal plankton net pada suatu titik laut. Saat pengambilan plankton, air laut ditarik menuju titik lain. Plankton net ditarik untuk jarak dan waktu tertentu. Kemudian sampel air penyaringan dimasukkan ke dalam botol sampel. Setelah itu diberi larutan formalin 4% sebanyak 2 tetes. Untuk turbidity meter, percobaan 1 ditemukan 2,16 NTU, percobaan 2 2,21 NTU, dan percobaan 3 2,23 NTU. Untuk refraktometer, percobaan 1 32 ppt, percobaan kedua 31 ppt, percobaan ketiga 32 ppt. Lalu dilanjutkan dengan pH pen atau pH pen. Percobaan 1 6,66 pH, percobaan kedua 6,73 pH, dan percobaan ketiga 6,69 pH. Lalu dilanjutkan dengan TDS dengan satuan ppm. Yang pertama 999 kali 10 ppm, yang kedua masih sama 999 kali 10 ppm, dan yang terakhir juga sama 999 kali 10 ppm. Jadi bagaimana sih caranya kita menyiapkan mikroskop dan menyambungkannya ke OptiLab? Yang pertama, putar bagian tabung mengarah ke kita. Pastikan mikroskop tegak, datar, dan jangan lupa memutar kunci tabungnya dengan dipegangi. Lalu yang kedua, salah satu lensa okulep bisa dilepas dan digantikan dengan lensa OptiLab. Lalu yang ketiga, nyalakan lampu mikroskop, jangan lupa disambungkan ke listrik. Dan yang terakhir, kita membuka aplikasi OptiLab.
Lalu, sebelum kita melihat sampel, kita harus menyiapkannya dengan mengocok botol sampel hingga homogen. Lalu yang kedua, mengambil sampel dengan pipet. Lalu yang ketiga, siapkan Sedgwick rafter dan dibuka setengah. Tuangkan sampel dari ujung secara perlahan hingga tidak ada tempat tersisa dan tanpa ada gelembung. Lalu yang kelima, pastikan tidak ada air yang menempel di bawah sehingga tidak susah untuk digerakkan. Dan yang terakhir, kita tinggal taruh di meja preparat secara perlahan dan sesuaikan dengan cahayanya. Ada beberapa alat-alat yang kami gunakan pada saat sesi laboratorium. Yang pertama ada mikroskop untuk mengamati sampel plankton, optic lab untuk menghubungkan mikroskop dengan laptop, laptop untuk melihat pengamatan mikroskop yang telah disambungkan ke optic lab, lalu ada Sedgwick rafter untuk mengamati jumlah individu pada plankton, lalu ada cover glass untuk menutupi sampel plankton pada Sedgwick rafter, ada pipet tetes yang digunakan untuk mengambil lugol, formalin, aqueous, dan sampel. Dan yang terakhir, ada buku pedoman identifikasi plankton sebagai pedoman saat mengidentifikasi sampel plankton. Adapun bahan yang kami gunakan pada saat sesi laboratorium, yang pertama, ada sampel air zooplankton sebagai sampel zooplankton yang akan diamati dan juga fitoplankton untuk diamati juga. Lalu, setelah melakukan pengamatan, kita melakukan perhitungan kelimpahan sampel plankton yang digunakan menggunakan metode subsample dengan satuan IDN per meter kubik. Selanjutnya, kita harus menghitung indeks keanekaragaman dan indeks keseragaman. Lalu dibandingkan dengan tolak ukur yang ada. Di sini kami telah melakukan beberapa perhitungan setelah melakukan lab. Pertama, kita melakukan perhitungan kepada kelimpahan plankton dan kami menemukan 0,00875 IDN per meter kubik. Lalu kami berlanjut ke indeks keseragaman dan kami menemukan indeks keseragaman sama dengan 0,6 yang berupa keseragaman jenis sedang. Lalu, tak lupa kami melakukan indeks keanekaragaman yang berhasil ditemukan dengan indeks keseragaman sama dengan 1,12 yang berarti ada di kolom kedua. Keanekaragaman sedang, produktivitas cukup, kondisi ekosistem cukup, seimbang, tekanan ekologis sedang. Di sini merupakan 5 plankton yang dapat kami identifikasi setelah melihat morfologinya. Yang pertama ada alga berupa Planktothrix agardi, lalu ada Consinodiscus sp, lalu dilanjutkan dengan Serratium sp,
Lalu ada juga Dactylogyrus sp. Dan yang terakhir merupakan Protoperidinum crassipes. Nilai salinitas air untuk perairan tawar berkisar antara 0 sampai 5 ppt. Perairan payau biasanya berkisar antara 6 sampai 29 ppt. Dan perairan laut berkisar antara 30 sampai 40 ppt. Maka dalam data salinitas 31 sampai 32 merupakan salinitas normal di perairan Indonesia. pH normal 7,35 sampai 7,45. Di atas itu merupakan basa dan di bawah merupakan asam. Maka dapat disimpulkan pH 6.66 hingga 6.73 merupakan pH bersifat asam. Normal turbidity merupakan 2,5 hingga 3,7 mTU. Lebih dari itu, air bersifat rusak dan kotor dan dapat membuat makhluk hidup sesak dan kehabisan oksigen karena keruhnya air. Maka di sini masih tergolong sangat bersih karena memiliki turbidity di bawah 2.5 yaitu 2.16 hingga 2.23 mTU. Normal 100 hingga 300 TDS, sehingga air di Pantai Samuh masih bersih. Stabil namun agak asam diakibatkan oleh beberapa hal yang berkesinambungan. Selebihnya perairan ini stabil dan masih sangat bersih.